Gara-gara Morgan Stanley mendowngrade pasar saham di Indonesia, ini membuat asing keluar dan membuat IHSG di hari Jumat kemarin tanggal 14 Juni 2024 turun sampai 1,4%. Kalau IHSG sendiri turun sampai 1,4%, berarti saham-saham blue chip di tempat kita itu turunnya biasanya cukup signifikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita akan ikut-ikutan Morgan Stanley? Dimana kalau Morgan Stanley mendowngrade saham kita juga ikut jualan, atau justru sebaliknya? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, kita lihat perkembangan market sepanjang tahun 2024 ini, di mana kalau kita lihat IHSG sempat menyentuh level all time high-nya di bulan Maret kemarin ya. Jadi di sini di mana IHSG menembus level 7.450 dan ini level all time high-nya. Tapi ternyata kenaikan IHSG ini tidak berlangsung lama, di mana masuk bulan Mei ada fenomena sell in May and go with mulai koreksi, dan koreksinya itu sampai bulan Juni ini. Yang dimana hari Jumat kemarin ya tanggal 14 Juni IHSG turun sampai 1,4%. Sehingga kalau kita hitung secara year to date alias sepanjang tahun 2024 ini IHSG minus 7,4%. Ya otomatis kalau IHSG minus, kita yang masih stay di market, portofolio kita pun juga ikut minus. Ya, ini juga saya akan tunjukkan bagaimana perkembangan portofolio saya untuk tahun 2024 ini ya. Dimana kalau kita lihat portofolio saya memang turun ya sejak bulan Maret. Ya, sejak bulan Maret minus 6,8%, Aprilnya minus 8%, dan Mei-nya masih bertahan ya, alias ya naik atau rebound sedikit menjadi 7,03%. Di mana bulan Mei IHSG ya, sebelum bulan Mei IHSG ini selalu stagnan atau sideways ya. Tidak naik dan tidak turun, hanya naik 0,8, turunnya 0,2 dan sebagainya. Sampai akhirnya di bulan Mei IHSG minus 4,15%. LQ45 penurunannya lebih parah, di bulan Mei minus 11%. Dan sampai tanggal 14 Juni, hari Jumat kemarin, akhirnya yield portofolio saya kinerjanya sedikit lebih baik dibandingkan IHSG, di mana portofolio saya juga turun ya, turun tapi bertahan, yaitu minus 7,28%, dan IHSG sendiri minus 7,4%. Ya, jadi ini berimbang saat ini ya. Dan saya optimis ya pada akhirnya sampai akhir tahun nanti kinerja portofolio saya masih on track, yaitu IHSG plus 10% ya. Entah IHSG-nya yang turun atau portofolio saya yang naik. Tapi kalau kita bandingkan dengan indeks LQ45, di mana indeks LQ45 ini menggambarkan saham-saham blue chip di tempat kita, ternyata penurunannya cukup signifikan ya. Jadi LQ45 sendiri sepanjang tahun 2024 ini udah minus 13,6%. Artinya yield portofolio saya ini jauh lebih baik dari indeks LQ45. Bertahannya portofolio saya itu apakah karena saya mengkosongkan portofolio? Jawabannya tidak. Saya 90% itu masih berada di market. Kas yang saya punya kurang dari 10%. Dan apakah saya keluar masuk saham alias saya jual dulu sebelum harga sahamnya turun kemudian saya serok di bawah? Saya tidak melakukan itu. Bulan Mei saya hanya beberapa kali tambah muatan di saham-saham yang saya miliki sebelumnya, dan bulan Juni ini saya belum transaksi sama sekali. Itulah menariknya value investing, di mana kita tidak perlu aktif ya, tidak perlu sangat aktif untuk bisa menyamai market ya. Bahkan saya sendiri yakin, di mana kalau saya sampai akhir tahun itu tidak transaksi sama sekali, kinerja portofolio saya tetap akan bagus, bahkan melebihi market ya. Sekali lagi, target saya setiap tahun hanyalah IHSG plus 10%. Dan 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2020 sampai 2023 kinerja portofolio saya selalu di atas IHSG, bahkan sampai 20 dan 30%. Nah, bagaimana saya bisa melakukan seperti itu? Bagaimana dengan pemilihan saham-saham yang saya miliki, dan kenapa saya bisa setenang ini ya, tidak panik saat market jatuh? Saya akan bagikan tipsnya di tanggal 7 Juli besok di Jakarta di event The Investor Meetup. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang saat ini mungkin sibuk, gak punya waktu untuk memantau market setiap hari, tapi di sisi lain ingin berinvestasi saham dengan tenang yang portofolionya bisa tumbuh konsisten, saya sarankan Anda datang di tanggal 7 Juli besok. Pesan sekarang juga karena kapasitasnya terbatas ya, linknya di bawah ini.
Oke, sebelum kita membahas mengenai Morgan Stanley yang saya sampaikan di awal tadi, saya juga ingin mengomentari satu peraturan yang akan diterapkan bursa yang menurut saya ini kurang tepat untuk diterapkan sekarang ya, yang yaitu di mana bursa ini segera meluncurkan transaksi short selling ya. Jadi ada 116 saham yang bisa dilakukan transaksi short selling. Nah, apa itu short selling? Short selling ini gampangnya adalah kita bisa jualan dulu walaupun belum punya barangnya. Yang artinya kalau kita punya view bahwa saham tertentu atau market akan jatuh, kita bisa jualan dulu ya, dengan cara kita transaksinya adalah kita meminjam efek kepada perusahaan sekuritas. Kita jualan dulu, dan kalau view kita benar bahwa harga sahamnya ini akan turun, maka saat harga sahamnya sudah turun kita bisa beli di bawah ya. Jadi kebalikannya, bukan beli dulu kemudian jual, tapi jual dulu walaupun kita belum punya barangnya, tapi saat harga sahamnya sudah di bawah kita beli. Nah, menurut saya ini sangat tidak tepat. Kenapa? Karena yang pertama jelas itu adalah sebuah spekulasi, yang artinya kita mengharapkan bursa kita anjlok. Jadi kalau orang-orang yang melakukan transaksi short selling berarti orang tersebut berharap bahwa harga saham atau market itu akan anjlok. Sekarang bayangkan ya, saat ini market kita sudah dalam posisi downtrend. Nah, dengan posisi downtrend, kemudian bursa meluncurkan program ini yaitu bisa melakukan short selling, maka akan masif lagi penjualan yang terjadi di bursa kita. Ya, jadi sudah downtrend, tambah transaksi short selling, makin banyak orang-orang akan jualan, makin banyak institusi-institusi akan spekulasi dengan jualan, yang membuat market akan makin jatuh lagi. Dan tentu saja kalau bursa masih ingin melindungi investor ya, terutama investor-investor retail seperti kita-kita ini, ya menurut saya tunda dulu atau jangan ya, bahkan jangan untuk meluncurkan program transaksi short selling ini, karena ya sekali lagi ya, ini bukan akan membaik ya, akan membuat bursa kita makin baik, tapi justru akan membuat bursa kita makin hancur. Semoga teman-teman dari bursa ada yang menonton video ini ya. Kalau misalkan kalian punya teman anggota bursa, teman orang-orang bursa, silahkan bagikan video ini ke teman Anda. Oke, kemudian kita bicara mengenai berita Morgan Stanley yang mendowngrade pasar saham RI. Ya, ini jelas ya, ketika Morgan Stanley berbicara, ya pasti akan diikuti para institusi global. Di mana akhirnya para institusi global atau investor asing ini dia akan mengurangi alokasi sahamnya di Indonesia dan beralih ke negara lain. Yang jelas ini juga membuat market kita makin hancur ya, makin turun. Terlihat di hari Jumat kemarin IHSG turun 1,4%. Memang ada beberapa faktor yang membuat Morgan Stanley akhirnya mendowngrade pasar saham RI ya, yaitu yang pertama mengenai melemahnya rupiah, yang dimana kalau kita lihat saat ini US dollar terhadap rupiah itu sudah menembus level 16.300 ya, bahkan hampir 16.400. Kalau rupiah melemah, pasti efeknya ke ekonomi kita ini juga tidak baik. Nanti kapan-kapan kita akan bahas ya bahayanya kurs dolar yang makin kuat dan melemahnya rupiah. Kemudian faktor yang kedua, kenapa Morgan Stanley mendowngrade pasar saham RI ini terkait dengan program atau kebijakan dari presiden terpilih yang baru yaitu Prabowo Subianto, di mana beliau ya akan mencanangkan makan siang gratis. Di mana makan siang gratis ini dikhawatirkan akan sangat membebani APBN kita. Kalau APBN sangat tersedot di program makan siang gratis ini, berarti ada view bahwa pemerintah kita akan menerbitkan surat utang lebih banyak lagi. Alias hutang negara kita akan makin banyak lagi. Otomatis kalau utang kita makin banyak lagi, ya takutnya mungkin ya Morgan Stanley takut bahwa resiko default itu akan semakin tinggi, sehingga Morgan Stanley mendowngrade pasar saham kita ya, termasuk juga pasar keuangan kita. Tapi apakah dengan Morgan Stanley mendowngrade pasar saham kita juga ikut jualan atau mengosongkan portofolio, atau justru sebaliknya? Nah, mungkin di sini saya juga akan share berita-berita Morgan Stanley terdahulu yang ternyata itu tidak sesuai dengan realitanya, atau ya alias ramalan Morgan Stanley ternyata salah. Oke, yang pertama tahun 2021 lalu, mungkin kita masih ingat ya bahwa Morgan Stanley pernah meramal saham Bank Jago atau Arto itu bisa sentuh 21.000 ya, harganya 21.000. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sebelum
menuju ke harga 20.000, harga saham Arto justru turun duluan ya, alias sebelum ke 20.000 tiba-tiba harga saham Arto di tahun 2022-nya ya ini terjun bebas sampai saat ini, sampai saat video ini diambil harga saham Arto sudah menyentuh level 2.000 ya, alias sekali lagi ramalan Morgan Stanley di tahun 2021 kemarin tidak terjadi. Kemudian ya berita selanjutnya bahwa di tahun 2021, masih di tahun 2021, Morgan Stanley ramal harga emas bakal jatuh di tahun ini, alias di tahun 2021 kemungkinan harga emas akan jatuh. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak ya. Sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022 ya harga emas cenderung stagnan, hanya bergerak di level 1.900 sampai 1.700-an. Ya menurut saya ini bukan jatuh sih ya, ya hanya koreksi biasa lah setelah naik turun. Dan bahkan di menjelang tahun 2024 sampai di tahun 2024 saat ini harga emas justru makin naik. Ya saat video ini diambil ya harga emas ini sudah naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 lalu saat Morgan Stanley meramal harga emas akan jatuh. Berita selanjutnya, tahun 2023 kemarin Morgan Stanley ramal BI jadi bank sentral pertama Asia yang turunkan suku bunga. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ramalan Morgan Stanley tidak terjadi juga ya, yang dimana sepanjang tahun 2023 justru Bank Indonesia masih menaikkan suku bunganya ya, sampai akhir tahun 2023 masih naikkan suku bunga, dan tahun 2024 ini Bank Indonesia juga masih menaikkan suku bunganya. Nah itu tadi beberapa berita mengenai ramalan Morgan Stanley yang akhirnya tidak kejadian. Ya alias kalau saya sendiri memandang ketika Morgan Stanley mendowngrade pasar saham RI yang membuat saham-saham makin jatuh, ya berarti menurut saya saat ini kita bisa mencari bisnis-bisnis bagus di harga yang murah. Saya sendiri sekali lagi posisi saat ini saya tidak dalam posisi cash atau raising cash atau mengkosongkan portofolio, tidak. Tapi 90% lebih saya masih stay di market. Posisi cash saya kurang dari 10% dan rencana saya akan habiskan lagi. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, bagaimana supaya kita bisa selalu tenang di market, tipsnya akan saya bagikan tanggal 7 Juli besok di Jakarta. Jadi pastikan teman-teman sekali lagi untuk mengamankan tiketnya dan saya tunggu Anda di Jakarta. Salam Passive Income.